Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M Yusuf di Yusuf Avatar Channel. Dan ini video kali ini akan saya sambung dari video sebelumnya, yaitu dasar dari HTML atau yang dengan materi pemrograman web. Nah, untuk video kali ini saya akan mengulas tentang tag dasar HTML. Apa sih tag dasar HTML itu? Yang pertama, kita di sini akan membahas tentang tag heading. Nah, tag heading ini adalah merupakan sekumpulan kata yang menjadi judul atau subjudul dalam dokumen HTML dengan berbagai ukuran yang berbeda. Jadi nanti misalkan kita di Microsoft Office itu, misalkan kita akan buat sebuah dokumen yang judul besarnya itu misalkan ukurannya 16 dan di subjudulnya itu ada ukuran 14 dan nanti isinya adalah ukuran 12. Nah, pada HTML kita bisa juga membuat hal-hal yang seperti itu, ya. Dan dengan kata lain, kita bisa membuat sebuah heading, ya. Nah, pada dasarnya untuk menyatakan satu heading ini digunakan tag HX. Nah, di mana X adalah merupakan level, ya. Ada level 1 sampai level 6. Nah, contohnya seperti yang ada di tampilan layar monitor ini, ada format H1, tag H1 ditutup dengan tag penutup dari H1 sampai H6. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dokumen HTML yang sudah saya buatkan. Nah, di sini contohnya yang bagian body, di bagian bodinya ada H1 ditutup dengan tag H1, dan isinya adalah heading 1 adalah 24 poin. Nah, di bawahnya itu ada tag BR. Tag BR itu adalah merupakan nanti dia akan menjadi yang H2-nya, tag H2-nya, isi dari tag H2-nya itu akan berada di bawah tag H1. Baru itu artinya garis baru, ya. Kalau saya katakan di sini garis baru gitu, ya. Nah, silakan silakan adik-adik atau teman-teman buat contoh seperti tampilan layar ini, tampilan layar monitor ini, atau di tampilan di video ini. Silakan buat contoh seperti ini dengan menyimpan testing 3. Oke. Dan yang kedua itu ada tag dasar HTML itu, ya. Yang kedua adalah paragraf. Dari paragraf ini saya akan bagi menjadi 5. Yang pertama melakukan formatting paragraf, yang kedua melakukan line break, yang ketiga preformatted text, yang keempat mengelola properti dan font, yang kelima membuat garis horizontal. Kita akan melihat yang pertama, yaitu melakukan formatting paragraf. Nah, dalam melakukan formatting paragraf, jika kita akan membuat sebuah website, ya, dapat dipastikan kita juga akan menyajikan informasi-informasi yang diperlukan. Nah, ini pasti. Nah, untuk HTML itu juga dapat mendefinisikan elemen-elemen khusus untuk mendefinisikan teks dengan makna khusus. Misalkan kita menemukan di Microsoft Office, kita mengenal serta menebalkan huruf, membuat huruf itu membuat kata-kata itu tulisannya miring, ya, seperti itu. Atau membuat underline, garis bawah. Nah, di dalam HTML ini juga mengenal unsur-unsur seperti bold tadi, B, ya, dengan kode B, dan I italic. Nah, untuk di HTML ini juga mengenal unsur-unsur seperti B, tag B, dan tag I untuk membuat output seperti teks tebal ataupun teks miring ataupun garis miring. Nah, elemen-elemen format yang dirancang untuk menampilkan jenis khusus dari teks. Nah, ini ada beberapa yang telah saya buatkan. Yang pertama, teks tebal itu B, teks penting itu strong, teks miring yaitu tag I, teks untuk menekankan itu menggunakan tag EM, teks menandai itu mark, teks kecil itu smile, teks smile, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya itu menggunakan
menggunakan line break ya, menggunakan line break. Nah, seperti contoh yang kita lakukan di sini. Oke, ini yang tag BR. Tag BR ini adalah merupakan line break ya. Tag BR ini adalah merupakan line break. Nah, kita akan ketahui apa itu line break. Jika kita bisa menggunakan tombol enter untuk ganti baris artinya meletakkan baris ke bawah lagi, maka hal itu tidak perlu kita lakukan dalam penulisan HTML. Artinya ketika kita enter, HTML tidak akan membaca enter yang kita tekan. Nah, tetapi jadi seberapa banyak kita mencet tombol enter, maka tidak akan dianggap satupun. Nah, tetapi dalam HTML ini juga ini ada mengenal tag line break yang dapat kita gunakan untuk membuat baris baru layaknya fungsi tombol enter pada keyboard. Line break itu menggunakan tag BR seperti yang telah kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya yang C itu preformatted text. Preformatted text ini adalah jarak antara kata satu teks dengan kalimat di dalam dokumen web adalah sebesar 1 spasi. Agar browser web menampilkan sesuai dengan dokumen web tersebut dalam editor teks, maka teks yang bersangkutan harus diberi tag PRE di awalnya dan diakhiri dengan tag PRE, tag akhir dari PRE, pre. Dengan tag pre yang mempunyai kepanjangan preformatted text, ini akan ditampilkan dalam browser dengan ukuran font dengan lebar yang fix ya. Tag ini juga akan menjaga spasi ya, akan menjaga spasi baris baru dan tetap sesuai dengan aslinya pada saat ditampilkan di web browser. Contohnya nanti jadi kita bisa mengunci ya, istilahnya kita bisa mengunci apa yang kita ketik di HTML tadi. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya itu mengelola properti dari font. Nah, untuk mengelola properti dari font ini, kita gunakan di sini ada satu contoh ya, itu ada background color untuk warna latar belakang, ada color untuk warna teks, ada font family untuk font teks, ada font size untuk ukuran teks, ada text align itu untuk perataan teks. Jadi ini akan kita temukan untuk pengelolaan properti dari font. Nah, selanjutnya membuat garis horizontal. Dari membuat garis horizontal ini atau horizontal line ini digunakan untuk memisahkan halaman web secara visual. Tag yang digunakan adalah tag HR ya. Beberapa atributnya adalah align, size, dan width ya. Tag HR ini seperti halnya dengan tag BR ya, dan karena tag BR ini dia tidak memiliki dia tidak memiliki tag penutup. Nah, sama halnya dengan tag HR, ini juga tidak memiliki tag penutup. Yang ketiga adalah list. Nah, list ini adalah merupakan bentuk umum yang bisa kita gunakan untuk menampilkan daftar dengan urutan tertentu. Nah, dalam HTML ini dikenal ada 3 list. Yang pertama order list, yang kedua unordered list, yang terakhir yang ketiga adalah definition list. Nah, kita lihat pada unordered list ya. Kita lihat pada yang pertama, kita lihat pada unordered list. Unordered list adalah metode mengurutkan daftar dengan menggunakan simbol atau spasi special karakter pada HTML. Nama lain dari unordered list itu sendiri adalah bullet list. Bullet list atau unordered list, ini umumnya ini digunakan apabila kita ingin membuat sebuah daftar yang terlepas dari satu urutan-urutan tertentu. Untuk list jenis ini membutuhkan
membuatnya ini sangat mirip dengan order list. Hanya saja ada perbedaan pada jenis sintaks yang digunakan, di mana another list akan menggunakan tag UL. Nah, kita lihat pada list berurut atau order list. Nah, order list ini akan menggunakan tag, ya, akan menggunakan tag OL. Ini juga merupakan singkatan dari another list, dan tag LI yang merupakan singkatan dari list item. Ini contohnya kita akan membuat misalkan urutan-urutan. Yang pertama misalkan dengan kita buat urutan angka 1, misalkan angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Yang ketiga, definition list. Nah, untuk definition list ini merupakan jenis daftar yang umumnya digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Definition list ini terdiri sendiri sebenarnya sudah terlepas dari ketiga daftar di atas. Dalam artian itu mempunyai jenis opening dan closing tag yang benar-benar berbeda dengan tiga jenis daftar list. Definition list ini akan menggunakan tiga jenis tag. Itu diawali dengan tag DL yang merupakan singkatan dari definition list, dan ada tag DT yang merupakan singkatan dari definition term, digunakan untuk kata yang akan didefinisikan. Selanjutnya ada tag DD, definition description, yang merupakan penjelasan dari satu istilah atau satu istilah dari tag DT. Oke. Nah, baik, untuk teman-teman ataupun adik-adik yang baru belajar tentang dasar dari pemrograman web, nah silakan untuk melakukan latihan, ya, karena kalau kita latihan terus kita akan mengetahui akan sering dan akan terbiasa dalam membuat script pada HTML. Ini kita gunakan pakai Notepad++ ya. Ya, saya sarankan pakai Notepad++ untuk bagi yang pemula. Jadi silakan dibuat latihannya. Yang pertama di sini latihannya ini menggunakan tag heading. Nah, silakan diketik dari halaman yang ada di tampilan monitor ini dan disimpan dengan nama latihan1.html. Dan langkah-langkahnya sudah saya contohkan pada video sebelumnya. Oke, selanjutnya yang kedua, latihan kedua itu menggunakan paragraf. Nah, silakan dilakukan latihannya. Dan yang ketiga ada menggunakan line break di sini. Oke, silakan di pause dan dilakukan testing ataupun percobaan dan disimpan dengan nama latihan 3. Dan untuk latihan keempat ini menggunakan preformatted text, ya, preformatted text. Dan nah, ini contoh yang keempat ini, penggunaan preformatted text ini akan membentuk sesuai dengan teks yang kita ketik pada dokumen HTML. Nah, ini simpan dengan latihan 4. Selanjutnya untuk latihan 5. Oke, silakan di pause dan silakan diketikkan dan disimpan dengan latihan 5. Ini tentang memformat bentuk tulisan dalam HTML. Selanjutnya untuk latihan yang ke-6, penggunaan superscript dan superscript dalam HTML. Disimpan dengan latihan 6. Yang ke-7 tentang property text disimpan dengan latihan 7. Silakan di pause. Yang ke-8, penambahan garis horizontal, di pause dan diketikkan dan silakan disimpan dengan latihan 8. Yang ke-9, untuk penggunaan another list pada HTML agar kita bisa lebih melihat hasilnya nanti, silakan di pause dan silakan diketik dan silakan disimpan dengan nama latihan 9. Dan yang terakhir adalah penggunaan order list pada HTML. Oke, silakan di pause dan silakan disimpan dengan latihan 10.
Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga kita adik-adik atau teman-teman yang pemula dalam belajar tentang pemrograman web dapat segera mencapai kesuksesan dan mendapat motivasi ke depannya agar bisa lebih paham lagi dan mencari referensi-referensi lain lagi dalam menjadi seorang programmer. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan setia selalu di channel Yusuf Avatar Channel, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.